Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargis Mancip, kembali lagi di Asikes Askasi Podcast. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Adinda Almira Hairunisa sebagai host pada hari ini. Di sini kita nggak sendiri nih teman-teman. Di sini ada dari Irem nih juga, boleh Akang perkenalkan diri? Perkenalkan juga, nama saya Ibnu Malik Ridwansyah. Saya sebagai host di sini perwakilan dari ekstrakurikuler Irem nih. Nah, yang gak kalah spesial nih, ada bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini karena beliau ini merupakan satu-satunya guru perempuan PABP di SMA Negeri 1 Ciparai. Tepuk tangan dong. Boleh Ibu memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Indah Faridiawati. Saya guru PAIBP di SMA 1 Ciparai. Kebetulan tahun ini sedang mengajar kelas 11. Guru kita ya. Ya, betul sekali. Oke Ibu, jadi sekarang itu kita lagi ada acara Voice of Ramadan yang menjunjung tema tentang perasaan cinta atau suka pada anak remaja zaman sekarang. Nah Ibu, sekarang kita mau tahu nih, menurut pandangan Islam bagaimana sih Islam memandang perasaan suka atau cinta terhadap remaja seusia kita, atau biasa sering dikenal sebagai cinta monyet nih Bu? Gimana nih pandangan Islam? Oke, sebetulnya cinta itu kan dalam Islam itu fitrah ya. Nah, fitrah itu kan suci, Ya. polos gitu, kayak kertas putih ya. Contohnya nih, bayi yang baru lahir itu polos, nggak ada dosa, nggak ada apapun. Nah, Allah itu nyiptain cinta juga sama seperti perasaan itu, seperti bayi kayak baru lahir. Iya. Suci, putih, bersih, nggak ada apa-apa. Nah, maka ketika kita punya perasaan cinta itu nggak apa-apa, wajar banget karena itu fitrah dari Allah. Betul. Justru kalau manusia nggak punya rasa cinta gitu, itu manusia yang sangat abai terhadap agama gitu. Karena beragama pun harus menggunakan perasaan, tidak hanya cukup logika aja. Cuman sayangnya kadang fitrah ini tercoreng sama keburukan. Jadi cinta yang tadinya fitri, yang tadinya suci, manusia mengaplikasikannya salah. Iya, Bu. Nah, kita tuh remaja itu banyaknya. Contohnya kita ambil pacaran ya. Iya. Pacaran itu adalah budaya barat. Kenapa dibilang budaya barat? Karena budayanya orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Nah, budaya barat itu biasanya mereka kan pacaran itu bukan cuma jalan bareng, dating gitu ya, atau chattingan, tapi justru mereka sampai living together gitu ya. Astagfirullah. Nah, orang yang seperti melakukan budaya barat itu atau orang pacaran itu biasanya mereka suka dulu sama orang kan, Iya. jatuh cinta dulu. Terus setelah jatuh cinta masuklah dopamin kan ya, bahagia Iya, seneng PDKT nih ya. Setelah bahagia mereka jalan bareng, foto bareng, selalu update di sosial media bareng gitu ya. Nah, setelah bahagia, setelah menjalankan bareng, bahkan sampai banyak di Indonesia pun yang sudah kayak budaya barat, living together. Sampai kan kasus kemarin ada yang laki-lakinya membunuh perempuannya gitu. Iya, Bu. Iya, oh Karena iya, tidak tahu. mencukupi ekonomi perempuannya padahal belum nikah gitu kan. Nah, itu semua terjadi karena kita tuh cari dulu kecocokannya Iya. lewat perasaan, bukan lewat bukan lewat prinsip. Sedangkan cinta itu harus melalui prinsip, bukan perasaan. Nah, orang budaya barat kalau pacaran living together dulu, cinta-cintaan dulu, habiskan dulu hawa nafsunya. Ya. Nah, setelah living together, setelah semuanya terjadi, pacaran dan segala sesuatu perlakuan yang haram, Ya. terus ada sesuatu yang gak serk nih sama pasangannya, baru mikir kayaknya aku nggak cocok deh sama dia. Nah, kalau di Islam itu dibalik. Jadi kita cocokkan dulu, bukan dengan perasaan tapi dengan prinsip. Nah, prinsipnya ada di kitab nikah nih, ada di hadis. Perempuan dipilih karena 4 perkara. Pertama, karena hartanya. Kedua, karena nasabnya atau keturunannya. Dan ketiga, karena kecantikannya. Ya. Juga terakhir, keempat, itu karena agamanya. Nah, kita pilih dulu kalau mau berjodoh sama orang. Pertama, harta dia mencukupi nggak dengan harta kita? Karena menjalani kehidupan berpasangan itu perjalanan ibadah yang panjang. Panjang. Kedua,
nasab dia bagus nggak, dari keluarga yang baik kah, apakah dia dari keluarga yang satu iman kah, satu agama kah, taat kepada agama. Ketiga dari parasnya bikin kita semangat beribadah enggak, parasnya bikin kita setiap hari merasa akan bahagia enggak. Dan yang keempat adalah agamanya. 3 hal tadi sudah terpenuhi tapi tidak satu agama, tetap yang dipilih paling akhir itu yang utama, yaitu agama. Berarti Gitu. beda agama nggak boleh Bu? Nah, nggak boleh. Jadi kalau dalam Islam itu dulu dipastikan, prinsipnya dulu ditegakkan yang 4 tadi. Nah, baru cinta itu mengikuti di akhir. Sedangkan kalau lewat budaya Barat, kita selalu mengedepankan perasaan, harus cinta dulu. Nanti Harus cocok dulu. Nah, nanti di ujung kalau udah ada masalah besar, baru berpikir nggak cocok, udah pisah aja. Sedangkan dalam Islam, lewat prinsip dulu, maka di ujung Allah akan kasihkan rasa cinta. Yang terjadi di remaja itu kebanyakan mengikuti budaya-budaya yang tidak sesuai Islam. Ya. Makanya remaja itu kalau jatuh cinta pasti ujungnya pacaran. Kalau sudah pacaran pasti sakit hati. Gitu. Allah larang pacaran karena satu-satunya cara hubungan yang Allah sayangi, yang Allah ridhoi adalah dengan menikah. Nikahan ya, lewat ikatan. Nah, itu kan menjauhi rasa sakit hati Iya. ya. Iya. Justru Allah tuh baik banget gitu. Berarti dalam Islam cinta boleh, pacaran jangan Bu. Nah, itu betul. Karena kalau misalkan udah masuk kayak living together gitu-gitu, ternyata banyak hal yang merugikan dan pihak yang paling dirugikan itu perempuan lagi ya, betul Bu. banget. Perempuan itu yang paling mulia, karena mulia kalau ada retaknya pasti merasa paling dirugikan. Ya, Bu. Betul. Nah gini Bu, kan biasanya kalau orang-orang itu cinta sama selawan jenis, kalau ketemu sama orang yang kita cintai atau kita sukai, suka baper gitu Bu, suka kayak Ibnu juga pernah ngerasain gitu, suka kayak orang gila gitu, salting ibarat Ya, gitu. itu salting ya, wajar. Nah, bagaimana Bu ada bertemu dengan teman yang kita sukai di bulan Ramadan ini Bu? Sebetulnya ya di bulan biasa juga kita kalau ketemu sama orang yang suka itu harus ada adabnya. Ya. Ingat, perasaan suka itu kan fitri, rasa yang sangat suci gitu ya. Nah, cinta itu fitri dan menjaga adab terhadap diri itu juga adalah sebuah ibadah. Jadi ketika ketemu sama orang yang kita suka nih, kita harus bisa jaga diri. Kalau kita bisa jaga diri, kita juga menjaga masa depan kita. Ketemu sama orang yang kita suka, justru harus mampu mendoakan orang yang kita sukai. Kedua, mendoakan dia dan mendoakan diri kita. Gak apa-apa mengharapkan untuk berjodoh. Nah, jadi kalau ketemu, tetap mengajak pada kebaikan. Misalnya ngingetin kajian, ngingetin ibadah itu gak apa-apa. Asalkan ketika ketemu sama orang yang kita suka, karena kan pasti ada hawa nafsu nih. Ya Bu. Nah, lebih baik kita ditemenin sama teman yang lain. Jadi sama-sama ada perantaranya Iya. gitu, biar tidak terjadi fitnah. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, Ibu, ini nih ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh anak-anak sekarang. Kalau misalkan nih kita sebagai remaja terlalu banyak bercanda dengan lawan jenis, apakah itu dapat mengurangi pahala puasa atau bahkan bisa saja membatalkan puasa itu sendiri? Gimana nih Bu menurut Ibu? Oke. Kalau yang membatalkan puasa kan memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut, ya. muntah dengan sengaja kan ya. Ya. Memasukkan atau mengeluarkan sesuatu dari mulut secara sengaja atau Sengaja. berhubungan suami istri gitu Ya. kan ya. Kalau misalnya bercanda dengan lawan jenis itu tidak membatalkan puasa jelas, karena Ya. tidak sesuai dengan syarat batalnya puasa, tapi mengurangi pahala puasa gitu. Karena justru di bulan suci ini kita harus mampu bentengnya lebih tebal lagi Iya. antara kita dengan lawan jenis gitu. Berarti sayang ya Bu ya kalau kita Betul. ngobrol sama lawan jenis. Ya. Sebetulnya kalau ngobrol biasa gitu ya Aman tentang aja. keilmuan, Iya. tentang diskusi yang positif itu nggak apa-apa. Tapi kalau obrolannya sudah menuju ke berkholwat itu berdua-duaan, ada hawa nafsu di dalamnya, rasa senangnya menggebu-gebu, pengennya berdua aja kemana-mana. Nah itu yang bahaya, bisa menghilangkan pahalanya puasa. Berarti harus wajarnya aja ya Bu, Nah, kayak kalau misalkan betul. bercanda ajak teman-teman yang lain. Nah gitu, Ya biar tidak ada rasa. iya betul Ya. kayak gitu. Nah gini kan Bu, Ibnu tuh punya teman, Ya, teman Ibnu teh punya teman lagi. Nah mereka berdua itu beda jenis, beda lawan Lawan jenis. jenis. Ya, yang Ibnu lihat, si teman Ibnu itu sama temannya lagi berteman, tapi kayak berlebihan gitu Bu, chattingan yang kayak berlebihan gitu, hingga dia pegangan gitu Bu.
kan dalam Islam nggak boleh tuh berteman, lihat muka cewek juga kan nggak boleh, harus menunduk. Nah Bu, Ibnu juga pernah menasehati, cuman nggak didengarkan Bu. Iya. Ya seolah-olah dia itu tidak mendengarkan itu dengan sengaja. Nah, bagaimana cara menasehati teman yang terlalu dekat dengan lawan jenis Bu? Dia tidak pacaran, tetapi dia chattingan seperti Udah mendekati pacaran Udah ya? mendekati pacaran Atau gitu. biasa disebut HTS, Iya, Bu. HTS. Kayak HTS tuh hubungan tanpa status ya. Ya. Ya, atau hanya teman saja tuh hanya bisa teman tuh. saja. Orang yang lagi jatuh cinta tuh susah banget kita kasih tahu. Iya, nasihat. Karena kan dia lebih condong sama perasaannya daripada Betul. sama akalnya. Betul. Nah, ketika kita tahu nih teman kita saling suka gitu ya, yang pertama harus kita lakukan sebagai muslim yang baik adalah menghormati perasaan teman kita. Itu yang paling utama. Jadi bukan menjudge. Kamu dosa iya. loh kayak Iya. gitu. Oh iya. Kamu nggak tahu apa hadisnya? Kamu nggak dengar apa Bu Indah di kelas zina itu dilarang? Nah, apalagi sampai bilang kamu tuh ini berzina. Nah, justru kita juga sama buruknya kalau gitu. Ya. Yang pertama banget harus dilakukan adalah menghormati perasaan teman kita. Perasaan antara mereka itu harus kita hormati. Oh, mereka itu lagi saling suka, lagi jatuh cinta, punya perasaannya masing-masing. Mungkin kalau saya di posisi mereka pun akan seperti itu. Dihormati sama kita. Oh iya, mereka lagi jatuh cinta dan akan kesulitan mendengarkan nasihat. Ya. Yang kedua, itu kita nggak boleh ceng-cengin mereka, nggak boleh cie-ciein mereka. Oh, kayak ya. Mencomblang. Oh iya, berarti itu tuh nggak boleh ya, Nggak Bu? boleh, itu haram kita memak-comblangkan orang. Oh, hukumnya haram itu Bu, Haram, apalagi ngecie-ciein sampai orang. betul. Nggak apalagi boleh ya, sampai guys, dua-duanya jadi nggak jadi jodoh. pacaran gitu ya. Oh iya. Itu berarti penyebab mereka mendekati zina adalah kita, justru bukan setan, malah kita jadinya. Menimbulkan rasa suka ya Bu diceng-cengin itu. Iya, apalagi Ya. apalagi kalau nggak saling suka tapi ngeciciin gitu, ngadu-adu, padahal nggak ada rasa, dia sudah menasehati, tapi misalnya temennya nggak dengar nih. Nah, maka langkah terakhir adalah mendoakan. Kita doakan temen yang lagi jatuh cinta biar perasaannya Allah arahkan kepada hal yang positif. Karena nggak ada sesuatu yang lebih baik daripada doa. Jadi jangan menjudge, tapi lebih baik mendoakan teman kita gitu. Insya Allah doa teman yang tulus, karena kita ini bisa jadi satu surga itu kan, salah satu jadi ahli surga itu punya teman sejati yang selalu mengingatkan pada agama. Ya, Bu. Nah, insya Allah kalau doa Ibnu dari anak soleh, dari teman yang baik, tulus, akan didengar oleh Allah, dikabulkan, dan Allah mengarahkan perasaan teman kita pada hal-hal yang positif gitu. Amin, Amin, Bu. Bu. Iya. Berarti kalau misalkan punya teman kayak gitu, nggak boleh dijudge ya, Bu? Betul. Ya, gak boleh Harus juga. didoain Ya. aja yang Iya. baik-baik. Gak boleh diceng-cengin juga. Betul, Iya. nggak boleh jadi mak comblang ya. Ya. Oke. Nah, Ibu, ada gak sih dampak dari hubungan berlebihan seperti HTS tadi terhadap kualitas puasa dari masing-masing umat manusia? Betul, pasti ada ya dampak buruknya. Tentunya malah banyak gitu. Karena puasa ini bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi justru menahan, bahkan bisa mengalahkan diri sendiri untuk melakukan hal-hal maksiat gitu. Oh, Iya, iya, Bu. betul. Nah, sedangkan kalau kita berlebihan dalam berhubungan sama seseorang, justru yang berlebihan ini nih yang suka berdampak buruk atau mengurangi sesuatu yang kita miliki. Tadinya kita punya iman, misalnya kalau digambarkan tuh kayak 100%, karena kita Ya. punya hubungan yang berlebih dengan orang lain, dengan lawan jenis, keluar dari syariat, maka itu akan terus menurun. Imannya terus menurun. Iya, dan hubungan yang berlebih sama manusia pasti ada kita kehilangan hubungan yang berlebih dengan Allah. Oh iya, Gitu. terkuras ya, Bu. Nah, sama halnya dengan gini. Kalau kita senang dengan makan, maka Iya. kita akan malas dengan sholat. Karena ketika makan terus begah, sholat susah Malas, di diri iya. kita, Iya, gitu. malas. Sama halnya kita senang menyukai orang lain, hubungan berlebihan, maka kita akan kehilangan sesuatu. Tinggal lupa segala pun ya Bu. Lupa dengan Allah, Iya. bahkan bukan lupa dengan Allah. Sebenarnya manusia itu nggak bisa lupa sama Tuhannya, karena yang menciptakan dia adalah Tuhannya, pasti tahu dengan Tuhannya. Tapi justru ketika berlebihan, punya hubungan dengan lawan jenis, Allah yang sengaja mau melupakan kita. Nah, itu yang paling bahaya. Ngeri juga ya Bu. Nah, gitu. Jadi jangan gitu ya teman-teman. Aduh, sangat ngeri. Mengerikan ya. Iya, aduh. Nah, Bu, bagaimana sikap yang harus kita lakukan ketika dua teman kita saling suka gitu, Bu? Ketika dua teman saling suka, Ya, Iya. saling menyukai.
kayak tadi ya, yang pertama akui dulu mereka ada. Ya. Karena biasanya orang yang paham agama tuh malah jadi mabuk agama gitu. Oh iya. Karena paham Lebihan banget ya, Bu. Oh, iya. karena paham banget nih, kamu salah gini. Kalian berdua tuh salah. Ketika ada yang saling suka, terus mereka kan pasti ketemuan, chattingan ya, atau mungkin telepon, atau mungkin cerita sama kita sebagai teman dekatnya. Ya. Lagi dekat sama dia, Curhat-curhat gini. Terima perasaan mereka. Nah, nggak boleh menjudge, tapi harus menghormati. Nah, tapi di dalam menghormatinya lewat nasihat-nasihat yang bijak. Contoh, misalnya teman Dinda nih pacaran nih. Iya. Dinda sebagai temennya nih, sahabat tilahnya, pasti nasihatinnya kayak gini. Aku seneng kamu ada yang suka, gitu ya. Dia Iya. senang lihat kamu bahagia. Betul. Tapi jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan nggak baik, gitu. Atau misalnya mereka lagi mau jalan nih, terus kita nasihatin. Aku senang lihat kamu bahagia ketemu sama misalnya sama laki-laki yang kamu suka, itu tuh bahagia banget, saya juga ikut bahagia gitu. Ya. Ikut bahagia. Tapi jangan berlebihan ya. Nah, dengan kita sering ngungkapin jangan berlebihan, nanti teman kita juga sadar, tahu batasannya sampai mana, dan pada akhirnya akan sadar bahwa ini tuh salah. Justru yang akan didengar sama orang yang sedang melakukan kesalahan adalah bukan lewat hukuman atau judge dari orang dengan keras, Iya. tapi lewat perhatian. Oh iya. Tuh. Karena Jadi kalau kita melihat teman kita yang berpacaran, jangan langsung kamu jangan pacaran itu Betul. dosa. Harus dengan baik-baik ya, Bu. Diingatin Ya. pelan-pelan ya, Bu, bertahap gitu, ada tahap. karena teman kalian pun berakal tanpa Iya, dikasih tahu iya. ini dosa, mereka udah tahu ini Udah dosa. gede ya, Ya. Bu. Nah, kenapa Gede mereka juga. berpacaran? Karena mereka kurang kasih sayang. Iya. Nah, di situ justru peran teman harus ada, harus mengingatkan, harus membersamai Ya, gitu. Bu. Siap deh kalau gitu. Oke, Bu. Nah, kan banyak yang bilang nih, Bu, pada saat bulan Ramadan itu katanya kalau misalkan kita melakukan maksiat, itu dosanya dikalikan 2 kali lipat. Nah, gimana sih cara kita menghindari maksiat-maksiat sementara kan sekarang godaan setan itu semakin marak ya, apalagi di era zaman sekarang gitu. Sebenarnya ya dalam Islam tuh saya nggak nemu dalil mau Quran maupun hadis Oh, yang ya. menyatakan bahwa kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan itu akan di2 kali lipatkan dosanya sama Allah. Itu tidak ada Ya, dalilnya, tidak ada yang dalilnya. saya tahu ya. 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 Cuman kalau kita berbuat maksiat di luar bulan suci itu udah dosa. Tapi kalau misalnya kita lakukan di dalam bulan suci itu perbuatan yang sangat tercela. Artinya ada dosa bukan di 2 kali lipat kan, tapi dosa yang benar-benar semakin besar gitu. Ya. Yang bisa menilai dosa itu sebesar apa, kali lipatnya dan bagaimananya beratnya atau bagaimana beratnya itu cuman Allah. Gitu. Jadi Iya. cuman kalau misalnya kita melakukan dosa saat bulan suci Ramadan, tentunya itu akan lebih tercela daripada di bulan-bulan biasa. Oh, ya, Bu. Innalillahi. Jadi kayak puasa dia, nahan lapar, nahan haus itu semua bakal sia-sia. Iya. Nah, Bu, kan di akhir zaman ini pacaranku ibaratkan udah dinormalisasikan, Ibu. Sehingga ada orang tua yang membiarkan anaknya pacaran. Betul. Malahan mau mendukungnya kan, Bu. Ada juga yang orang tuanya tuh lihat anaknya gak pacaran-pacaran. Lalu lah orang tua itu nyuruh anaknya cepet-cepet cari pacar. gitu. Nah, Bu, pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam mengenai orang tua yang mendukung anaknya berpacaran, bahkan menyuruh anaknya cepat-cepat memiliki pacar, dan ada gak sih hukumnya atau dalilnya gitu? Iya, Bu. Ya, jadi emang ada orang tua yang suka nanya ke anaknya, teh mana atuh gitu ya. Iya, bawa ke rumah Bawa tuh ke gitu. rumah. Iya. Kalau masalah hukumnya jelas di Islam nggak ada yang namanya orang tua boleh menormalisasikan hubungan haram. Jadi ya. ketika orang tua malah mengajak, bukan lagi menormalisasikan, maka orang tuanya juga ikut dosa besar. Dosa besar. Oh, iya. Gitu. Sama kayak dalil di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di situ ada garis besar tanggung jawab orang tua dan keluarga buat mampu menjaga diri dan menjaga keturunan-keturunannya agar tidak melakukan hal yang Allah laknat. Oh iya. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita dibolehkan oleh
orang tua berpacaran kita jangan seneng, kita harus Ingetin lah ya. ingetin ya gitu, karena ngeri juga gitu. Justru kita harus harus di talk gitu ya sama orang tua, Iya. bagaimana keadaan sekarang di sekolah ketika kita punya hubungan lebih dengan lawan jenis. Mungkin orang tua yang ngajak kayak gitu karena pemikirannya masih pengalaman zaman dulu. Gitu. Iya. Pacaran zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Betul. Nah, justru ketika anak diajak sama orang tuanya, mana bawa ke sini pacarnya, anak harus mampu menjelaskan. Mama, saya enggak punya hubungan spesial. Kenapa di zaman sekarang? Jelasin, ngobrol sama orang tua. Jadi orang tua juga paham di zaman sekarang tuh hubungan anak remaja itu seperti apa. Iya. Karena kadang kita juga bisa ya Bu menasihati orang tua, tapi dalam kurung mengajak sama-sama Iya, menuju yang betul. baik, bukan kita merasa lebih tinggi Iya. ya Bu. Oh. Betul. Oke. Nah Ibu, seperti yang aku tahu ya, sekarang itu lagi hype-hype-nya pacaran Islami nih Bu. Pacaran Kayak Islami. kita pacaran punya pacar, tapi kegiatan selama pacaran itu tadarus bareng, tarawih bareng. Kayak udah suami istri Iya, banget. saling mengingatkan murojaah, terus kayak ngingetin jangan lupa sholat. Nah emang Ibu ada ya yang namanya pacaran Islam itu? Iya. Dan emang apa diperbolehkan dalam Islam? Emang boleh gitu, Apa izin. boleh, izin? Gimana nih Bu? Izin jawab ya. Diizinkan, izin. Jadi yang ada syariahnya itu bukan pacaran syariah, tapi Iya. paling bank syariah. Syariah. Betul, itu ada materinya ya Bu. Iya, Jadi bank kalau syariah. pacaran syariah itu udah jelas nggak ada haram. Jadi hubungan apapun yang keluar dari syariat itu adalah haram. Bukan masalah kegiatannya positif atau enggak, tapi hubungannya yang keluar dari syariat. Contoh gini, kita keluar dari Islam, misalnya kita jadi ateis, tapi kita melaksanakan sholat, apakah akan pahala? Enggak kan? Enggak. Karena inti dari agama kita udah hilang. Nah, sama dengan hubungan tersebut. Kalau hubungannya antara suami dan istri, mau kegiatannya video call sambil ngaji bareng gitu Iya. ya, atau tukeran hafalan Quran itu jadi pahala. Tapi kalau hubungannya haram, mau dibalut dengan kegiatan yang positif, ibadah, bahkan kan sekarang ada yang pacaran tapi umroh bareng kan? Oh iya. Separah itu. Iya. Ada banget itu mah Bu. Itu kan nggak akan jadi pahala karena kunci di awal itu udah hilang, yaitu keluar dari syariat. Itu saya ibaratkan menyatukan hak dan yang batil ya Bu. Nah betul, kan yang namanya buruk dan baik tuh nggak bisa bersatu ya, Iya. harus terpisah gitu. Nah ini Ibnu punya teman. Ibnu teh ini Banyak ya temennya. ya banyak. Dari tadi nih temennya yang mana nih? Alhamdulillah Ibnu suka sosialisasi. gitu. Alhamdulillah ya Masya Allah. Punya teman Yang lagi mana nih? Yang pacaran. Lalu kan sekarang bulan Ramadan sama Ibnu teh diledek. Kamu mau pacaran? Jadi makan aja we gak usah puasa. Kayak yang di TikTok ya. gitu. Lu minum aja, Nah, lu puasa tapi pacaran. Teman Ibnu teh jawab gini, kenapa Cina saya mah nggak pacaran, udah putus dulu nanti. Aduh. Emang bisa kata Ibnu teh? Ya bisa dong kalau ada komitmen mah. Cina. Nanti udah puasa Jadi nyambung lagi. Udah lebaran ya. Nah ibu pertanyaannya gini, bagaimana pandangan Islam jika dua orang yang berpacaran lalu merencanakan putus tetapi hanya di bulan Ramadan saja, tetapi dilanjut setelah Ramadan berakhir. Nah seperti itu ibu. Jadi setelah Ramadan berakhir dia nyambung lagi gitu, Ya, pacaran balikan lagi gitu Iya. Bu. Karena komitmen itu. Iya, kita harus paham ya di mana budaya Barat, di mana ini memang Islam sejati. Oh iya. Tadi kan Iya. Islam itu mengedepankan prinsip. Prinsip. Nah, Balik lagi yang betul. tadi. Ya. Prinsip itu lahir dari niat yang baik. Nah, semua hal ibadah bisa Allah terima dari awalnya niat dulu. Oh, Sholat iya. kita niat, wudu niat dulu, makan aja bisa jadi ibadah dengan kita niat dulu. Niat ya. Sama yang terjadi sama temen kamu, dia pasti niat dulu kan? Iya. Cuman niatnya buruk. Nah, akhirnya niat yang buruk itu, apalagi niatnya putus karena takut nih tidak ada pahala ketika puasa kalau pacaran, padahal sebetulnya dia masih ada hubungan. Itu kan yang pertama membohongi diri sendiri sebetulnya. Allah Iya. tidak akan pernah tertipu kan, tapi Iya. justru kita yang menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Jadi karena niatnya dari awal sudah buruk, otomatis seluruh ibadah yang dia lakukan ketika bulan Ramadan hangus
kayak permen gula nih, tahu yang diputer-puter di mang-mang Ya, kalau ya, lagi gulali ya. Gulali. Apa permen awan ya? Permen disebut. kapas. Iya, Ya, awan, kapas. kapas. Dimasukin ke air, ada tapi nggak kelihatan. Oh, Hilang ya, Bu. hilang. Itu orang yang menipu diri sendiri dengan niat buruk gitu. Jadi jangan berpikir Allah nggak tahu apa niat kita gitu. Allah tuh zat yang maha tahu apa yang ada di dasar hati kita gitu. Daripada setengah-setengah beribadah gitu kayak tadi, putus dulu sama Ramadan nanti jadian lagi, itu kan capek membunuh iya. sendiri ya. Oh, Lebih jadi- baik kita full menjadi manusia, menjadi muslim sejati gitu. Jadi tergantung pada niatnya ya Bu. Betul gitu. Dan Allah nggak bisa dibohongin ya, Bu ya. Iya. Benar banget. Bisa jadi dia tengah malam masih cetan gitu Iya. ya gitu. Betul. Kata istilah anak muda zaman sekarang mah break dulu katanya ya. Break. Nanti nyambung lagi gitu kan, padahal kita membodohi diri sendiri. Nah, Ibu, seperti yang kita tahu kan, perasaan yang menggebu itu nggak bisa kita tahan ya, karena perasaan itu muncul sendirinya. Nah, ada gak sih, Bu, cara supaya kita tuh bisa mengalihkan rasa suka kita itu menjadi hal yang positif, Bu? Misalnya kita jatuh cinta sama orang, Iya, kita harus biar si rasanya ini nggak jadi perilaku maksiat ya. iya, Kita harus jadikan orang tersebut adalah tujuan kita. Karena ketika cinta sama orang itu kita harus tanggung jawab, dan dengan tanggung jawab tuh harus tahu tujuannya mau apa. betul ya. Iya. Kita suka sama orang tersebut tuh apa maksudnya? Apakah ingin mengajak dia maksiat atau justru hanya sebagai penyemangat hidup? Nah, kalau seorang muslim itu harus mampu bertanggung jawab sama perasaannya. Misalnya tujuan mencintai itu karena kita suka dengan perawakannya, Iya, gaya bicaranya, parasnya. dengan ilmunya yang tinggi. Nah, dengan kita mencintai karakternya yang baik, kita bisa menyerap energi positifnya itu untuk diimplementasikan dalam perilaku-perilaku yang baik juga dalam kehidupan. Kalau kita mencintainya karena Allah. Ya. Oh. Tapi kalau kita cintanya karena dunia, karena hawa nafsu, udah pasti nggak akan Allah tunjukkan jalan yang baik. Justru setan semua tuh yang ngarahin kita gitu. untuk melakukan hal-hal yang haram. Ya. Gitu. Berarti balik lagi tergantung niat ya, Bu. Betul, semuanya ada di dalam hati kita gitu. Kalau karena Allah juga si orang itu teh bisa jadi motivator kita ya Bu ya. Betul. Penyemangat Karena hidup. cinta itu mendewasakan kita. Nah. Betul, betul, betul. Mendewasakan cinta itu dengan menjaga diri. Nah, menjaga diri itu bukan berarti kita menghilangkan cinta, justru Iya. kita lagi memuliakan cinta tersebut. Mau dibawa kemana arahnya, mau diwujudkan seperti apa cintanya, menjadi cinta yang basi misalnya jadi pacaran terus putus selesai tidak ada hubungan apapun, atau mau didewasakan dengan perilaku, ditunggu dulu, ditumpuk dulu perilaku baiknya, nanti udah ada saatnya baru kita bisa melaksanakan cinta itu lewat menikah. Jadi wes kanah mawadah warohmah. Iya. Aduh, bisa aja nih Bang Ibnu. Last question, pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur terjerumus melakukan maksiat? Apakah masih ada kesempatan untuk dia bertaubat? Sebaiknya langkah apa sih yang diambil untuk memperbaiki semuanya? Oke. Sebenarnya ya, tobat itu bentuknya hidayah ya. Iya. Hidayah itu enggak datang sendiri gitu. Tapi hidayah itu ibaratkannya kayak debu nih lalu lalang di atas. Oh, Nah, iya. cuman orang yang sadar dengan penuh yang bisa ngambil hidayah itu. Jadi dijemput hidayah itu dijemput bukan ya, datang sendiri. sendiri gitu. Nah, terus orang pendosa tuh biasanya berpikir, wah kalau saya tobat emang bakal diterima sama Allah. Kan saya udah ngelakuin dosa besar. Nah, Allah itu di dalam Quran nulisin itu bukan pendosa, tapi orang yang melampaui batas. Saking Allah masih menghormati orang-orang yang bermaksiat. Yang baiknya Allah. Betul. Jadi Allah maupun orang itu pernah membunuh, pernah berzina, dia pernah misalnya menduakan Allah tapi mau kembali kepada Allah gitu dengan sungguh-sungguh, Iya. itu Allah membuka dengan terbuka sebesar-besarnya yang namanya pintu taubat. Asalkan kita yakin kalau Allah bakal memaafkan, karena Allah itu akan memaafkan hambanya kalau hambanya yakin bahwa Allah juga akan memaafkan. Jadi hubungan antara kita sama Allah itu harus di tengah-tengahnya ada keyakinan.
Tobat yang jalan, tobat yang kuat adalah lahir dari keyakinan antara kita dengan Allah gitu. Jadi kalau ada orang yang ragu, kalau ragu dalam bertobat udah pasti bakal balik lagi sama perilaku maksiat yang lalu. Jadi tobat itu harus dijemput dengan keyakinan. Yakin nih bahwa dengan saya yakin sama Allah, mau sebesar apapun dosa saya, Allah pasti ampuni saya. Yang penting yakin ya Bu. Nah, itu. Berarti kalau masih punya mindset kayak tadi, dia gak akan pernah dapat hidayah ya, Bu, Kan karena kalau orang ragu tuh nggak akan Iya. maju. Kayak orang nyebrang, ragu-ragu yang ada ketabrak. iya, Iya. berhenti di tengah jalan. Betul. Mindsetnya harus dirubah ya Bu. Iya. harus Kalau yakin. bahasanya New Year New Me. Aduh itu. Ya, harus ada istilah tersebut, nggak harus selalu berganti tahun, bahkan berganti hari pun ya Bu. Iya, Bisa betul. jadi harus aku yang lebih baik gitu. Betul. Bertaubatlah sebelum kau terlambat. Aduh. Selagi masih ada waktu ya Bu. Iya, betul. Teman-teman, kita masuk ke pertanyaan terakhir sebenarnya nih. Iya. Ah, yang tadi gimana tuh? Itu mah tadi prank ya Bu. Oke, ini yang terakhir beneran Boleh, ya Bu. boleh. Nah, gimana sih rintangan yang Ibu hadapi dalam mengajar PAIBP, khususnya di Semancip, dalam menasihati mungkin masih banyak Ya. siswa-siswi yang masih melanggar syariat Islam? Contohnya pacaran Iya, gitu iya. ya. Betul. Kalau sebagai guru ya tentunya nggak boleh merasa buta sama lingkungan kan. Jadi kalau ibu ketemu sama yang lagi berkholwat atau ketemu sama yang lagi diem di luar berduaan terus ngobrol, atau bahkan ibu juga pernah ketemu sama yang lagi suap-suapan. Aduh. Oh, so sweet Bisa banget ya ini. Iya, di situ kan sebagai guru nggak boleh buta tuh, Iya. seolah-olah nggak lihat, Nggak tapi lihat, justru bro. harus secara sadar menyadarkan mereka, karena buruk dan baiknya siswa itu adalah anak ibu. Ya. Betul. Jadi pas ketemu sama siswa-siswa yang lagi hilang arah, tentunya ibu ada untuk menasehati gitu. Pertama, biasanya mereka kan nongkrong-nongkrong berdua itu kalau menuju azan. Jadi ibu arahkan buat ke masjid terus sampai mereka bubar gitu. Sampai bubar ya. Iya, kadang ibu juga ketika bubaran lihat dari jauh, biasanya kan suka ada yang jalan berdua, bahkan rangkulan dan lain sebagainya. Nah, di situ justru ibu merasa peran ibu harus hadir. Iya, betul. Walaupun mungkin siswa merasa cerewet, kayak nggak pernah muda aja, itu terlepas dari pemikiran-pemikiran siswa, ibu akan tetap hadir buat mereka untuk menasihati kebaikan mereka gitu. Iya, Bu justru Indah. karena ibu pernah muda ya, jadi ibu Iya. ngasih nasihat buat kita semua gitu ya teman-teman. Bu Inah sayang kepada kita guys. Iya betul. Jangan berprasangka buruk ya. Iya, karena kalau misalkan kita dapat omelan dari guru, itu tuh kita tuh harus bangga guys, karena itu artinya guru itu perhatian Iya, sama perhatian kita, sama peduli kita. gitu. Iya, malah ada ya Bu yang kayak dibebasin gitu sama guru, itu tuh kayak nggak ada peran guru buat siswa dan nggak ada rasa hormat siswa buat guru itu sendiri. Malahan mah ada yang merasa gak keanggap gitu kan. Iya. Ya, seperti itu. Makanya harus bersyukur jadi siswa Semancip, semua guru di Semancip kan perhatian sama kalian. Ya, Alhamdulillah. Semancip kres. Semancip keren. Oke teman-teman, sebelum ditutup beneran nih, yang beneran, kita kasih dong Bu kata-kata terakhir nih buat warga-warga Semancip. Berarti balik ke kamera ya. Iya, ke kamera, lihat ke kamera. Ibu punya quote nih ya, buat seluruh siswa-siswi Semancip biar hidupnya lebih baik lagi ke depannya. Amin. Jika pacaran bisa mengubah suasana hatimu, maka Ramadan bisa mengubah jalan hidupmu. Ih, keren banget guys. Oke, tuh ya guys, dicermati, diresapi. Oke teman-teman, sebelumnya Ibu kita mengucapkan banyak terima kasih ya dari pihak Aspasi. Terima kasih juga ya Kang Ibnu udah menyempatkan untuk hadir di podcast kali ini, dan ilmunya tadi Masya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Nah teman-teman, gimana, seru gak podcast kali ini? Pastinya masih banyak podcast-podcast menarik yang akan ditampilkan Aspasi. Maka dari itu stay tune di channel Aspasi ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bekerja sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, sampai ketemu lagi le.